Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seminar Nasional Universitas Panjasakti Tegal tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fana Sania. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 dengan MPM 1923750152. Di sini saya akan memaparkan perspektif saya yang berjudul Penerapan Metode Field Trip untuk meningkatkan keterampilan menulis teks laporan hasil observasi pada siswa kelas 10-4 SMA Negeri 2 Kota Tegal. Metode field trip adalah pendekatan pembelajaran yang dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Metode ini juga efektif dalam mengajarkan penulisan teks laporan hasil observasi dan dikenal dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai metode karya wisata. Menurut Suyono dan Haryanto, tahun 2015 halaman 108, metode karya wisata atau field trip atau studi ekskursi menggabungkan kegiatan belajar dengan rekreasi. Artinya, metode ini melibatkan pengajaran dengan membawa siswa ke lokasi tertentu di luar sekolah untuk melakukan pengamatan atau penyelidikan. Metode field trip sangat cocok untuk mempelajari hal-hal yang memerlukan pengalaman langsung dari sumbernya. Dengan membawa siswa berwisata ke tempat tertentu, mereka dapat menemukan berbagai hal baru yang tidak mereka peroleh saat belajar di dalam kelas. Latar belakang best practice saya adalah yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi objek secara langsung, menyusun kalimat deskripsi yang tepat, dan menyampaikan informasi secara sistematis. Lalu yang kedua, rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis laporan hasil observasi disebabkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi objek. Yang ketiga, motivasi menulis yang rendah membuat mereka merasa menulis laporan membosankan yang berakibat pada partisipasi aktif dan hasil belajar yang rendah. Metode penelitian pada best practice saya, waktu dan tempat pelaksanaan best practice. Pelaksanaan best practice bertempat di SMA Negeri 2 Kota Tegal, kelas 10-4 dengan lama pelaksanaan mulai dari observasi, perencanaan hingga pelaksanaan satu pertemuan pembelajaran pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai 26 Agustus 2024. Lalu target atau subjek best practice saya, sasaran atau subjek dari best practice saya adalah kelas 10-4 yang berjumlah 35 peserta didik yang tidak memiliki gangguan fisik maupun mental. Apapun dengan rincian jumlah peserta didik putra berjumlah 16, sedangkan untuk peserta didik putri berjumlah 19. Lalu ada prosedur best practice saya. Yang pertama yaitu saya melakukan observasi awal. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik dalam menulis teks laporan hasil observasi. Selain itu, saya juga melakukan wawancara dengan guru bahasa Indonesia untuk mengetahui apakah kesulitan teks laporan hasil observasi ini satu kali ditemukan atau beberapa kali ditemukan. Lalu yang kedua, saya melakukan persiapan, perencanaan modul ajar, menyusun lembar kerja peserta didik, lalu saya melakukan koordinasi lokasi field trip. Lalu yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaannya itu pembelajaran teori di kelas terlebih dahulu. Saya melakukan pembelajaran teori di kelas. Ya, saya mengajarkan materi teks laporan hasil observasi kepada peserta didik. Kemudian dilanjut dengan kegiatan field trip, lalu terakhir dengan pengumpulan data atau menulis teks laporan hasil observasi. Lalu yang keempat ada penyusunan teks laporan hasil observasi dan terakhir itu ada penilaian dan evaluasi. Lalu dilanjut ada data, instrumen, dan teknik pengumpulan data. Data, saya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini itu tentang permasalahan-permasalahan peserta didik ya. Lalu untuk data kuantitatif itu presentasi dari hasil dari peserta didik tersebut ya, peningkatannya itu bagaimana. Lalu ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan datanya saya menggunakan instrumen observasi, instrumen wawancara, instrumen tes, dan instrumen penilaian. Lalu yang terakhir itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya saya menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, penilaian, dan kuesioner.
Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Setelah diterapkan metode field trip, terdapat perubahan signifikan dalam hasil belajar siswa. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan field trip, jumlah siswa mencapai KKM meningkat secara signifikan. Dari 35 siswa, 28 siswa berhasil mencapai KKM, menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 22,2%. Adapun hasilnya itu dari ketepatan isi, pada tahap awal sebelum field trip hanya 60% siswa yang mampu menulis laporan hasil observasi dengan isi yang sesuai dan relevan dengan hasil pengamatan mereka. Namun setelah mengikuti field trip, ketepatan isi laporan siswa meningkat menjadi 82%. Lalu yang kedua itu ada struktur teks. Sebelum field trip, sebagian peserta didik itu masih kesulitan dalam menyusun teks laporan dengan struktur yang benar. Presentasi siswa yang mampu menyusun laporan dengan struktur yang baik hanya sebesar 58%. Nah, struktur teks yang kacau membuat laporan menjadi sulit dipahami. Setelah field trip, presentasi ini meningkat menjadi 80%, menunjukkan bahwa pengalaman langsung di lapangan membantu siswa dalam memahami dan menerapkan struktur teks laporan yang benar. Terus ada penggunaan bahasa ya. Sebelum field trip itu hanya 62% siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, setelah diadakan field trip itu menjadi 85%. Terus yang terakhir itu ada kreativitas penyajian. Sebelum diadakan field trip itu 55%, sedangkan setelah diadakan field trip itu menjadi presentasinya itu 78%. Nah, bisa kita lihat di situ ada hasil dan pembahasan mengenai tabel hasil penilaian siswa sebelum dan sesudah penerapan metode field trip, baik dari ketepatan isi, struktur teks, penggunaan bahasa, dan kreativitas penyajian. Masing-masing memiliki peningkatan itu sekitar 22 sampai 23% ya. Lalu yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu penerapan metode field trip dalam pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi di kelas 10-4 SMA Negeri 2 Kota Tegal terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa. Metode ini berhasil mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa seperti kesulitan dalam menuangkan ide, penggunaan diksi yang kurang tepat, dan pemahaman terhadap struktur teks laporan. Hasil penilaian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek ketepatan isi, struktur teks, penggunaan bahasa, dan kreativitas penyajian laporan. Setelah siswa mengikuti kegiatan field trip, rata-rata peningkatan berkisar antara 22 sampai 23%. Nah, di sini bisa kita lihat kegiatan field trip yang dilakukan oleh peserta didik itu ada yang di lapangan, ada yang di kelas, lalu ada yang di lobi, terus ada yang di taman ya. Itu masing-masing peserta didik itu mendapatkan kunjungan sesuai dengan kelompok mereka masing-masing ya. Sekian pemaparan saya mengenai perspektif yang sudah saya lakukan selama PPL di SMA Negeri 2 Kota Tegal. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.